Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin, teman-teman sekalian, ibu serta bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasim dari Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai review novel yang telah saya baca, sejalan dengan adanya suatu perlombaan yang diadakan oleh Rumah Cermat, yaitu mereview buku secara daring, yaitu buku novel. Maksud dan tujuan saya mengikuti suatu perlombaan ini yaitu saya sebagai insan literat ingin terus berkontribusi terhadap negeri meskipun dalam hal yang kecil, yaitu dengan membaca buku. Ada slogan mengatakan bahwa buku adalah jendela pengetahuan atau jendela ilmu. Oleh karena itu, dengan membaca buku kita dapat menambah suatu wawasan dan terus berkontribusi terhadap negeri dengan memunculkan suatu ide kreatif dan berkreasi terhadap negeri dengan membaca buku. Nah, di sini saya akan membahas mengenai buku yang telah saya baca, yaitu buku novel yang berjudul Misteri Hutan Larangan, karya Filemon Gunena dan diterbitkan oleh PT Intermedia Jakarta pada tahun 2006. Tebal halaman buku ini yaitu 112. Nah, alasan saya membaca buku ini yaitu mungkin kalian ingin tahu apa alasan saya membaca buku ini. Dari segi cover dapat Anda lihat di sini ada suatu gambar yaitu yang menunjukkan suatu misteri. Di sini ada taring pada gigi orang tersebut. Nah, disinilah ketertarikan saya mengapa saya membaca buku ini, karena saya senang dengan cerita-cerita misteri. Misteri Hutan Larangan yang dikarang oleh Filemon Gunena serta diterbitkan oleh PT Intermedia Jakarta. Dalam buku ini menceritakan seorang anak yang kehilangan seorang ayah. Anak ini bernama Harry, umurnya 13 tahun dan sekarang hidup di sebuah desa yang bernama Desa Bahobo. Desa ini merupakan desa suatu migran ataupun desa penduduk yang dimigrankan dari Manado. Desa ini sangat terpencil, terdapat di tengah hutan. Ketika Harry tahu bahwa ayahnya hilang, hatinya sangat terpukul. Dia sangat gelisah memikirkan ayahnya, entah kemana dia hilang. Kita bayangkan apabila kita kehilangan seorang ayah, maka kita akan sangat sedih. Tanpa ayah kita susah untuk terus hidup, karena ayah merupakan salah satu unsur dalam mencari nafkah dan memenuhi kehidupan kita. Nah, kembali ke cerita. Ketika Harry merasa sedih, terpukul, dan selalu terbayang-bayang akan sosok ayah, dia sangat sedih di situ. Namun, kesedihannya tidak menutup dirinya untuk semangat terus menjalani kehidupan. Ketika dia terus memikirkan ayahnya, tumbuhlah dalam hatinya bahwa keyakinan ayahnya masih hidup meskipun tidak ada di kampungnya. Dengan keyakinan tersebut, Harry terus mencari ayahnya dimanapun ia berada. Pada suatu waktu, ketika subuh, Harry melihat seseorang yang sedang mengamati rumahnya. Yaitu dia berpikir apakah itu adalah penculik yang menculik ayahnya ataupun seorang pembunuh. Dia tidak tahu. Namun muncullah keyakinan pada dirinya, apabila dia mengikuti orang itu maka terpecahlah suatu masalah, yaitu maka dia akan mendapatkan ayahnya yang hilang. Nah, pada suatu hari Harry terus berjalan mengikuti orang tersebut. Kemudian Harry mengikuti orang tersebut sampailah ke suatu hutan yang lebat. Di sana Harry kehilangan jejak orang tersebut. Nah, ketika dia terus mencari orang tersebut, dia sampai ke suatu gua. Di sana gua tersebut sangat gelap dan ditutupi oleh ilalang-ilalang. Dia curiga bahwa orang yang tadi dibuntutinya masuk ke dalam gua tersebut.
Ketika dia masuk ke gua tersebut, suasananya sangat gelap dan mengerikan. Terdapat bau amis serta lumpur yang sangat tebal sehingga membuatnya sulit untuk berjalan, dan sesekali dia merasakan ataupun tergelincir. Kemudian di suatu tempat dia mendapatkan suatu cahaya ataupun cahaya matahari yang menuntunnya untuk keluar dari gua tersebut. Kemudian diikutilah cahaya tersebut oleh Harry. Kemudian setelah dia mendapatkan cahaya tersebut, dia nampak ataupun melihat segerombolan orang yang sedang membawa karung yang berisikan tanah. Nah, dari situlah dia menemukan ayahnya. Dengan menemukan ayahnya, dia terus berusaha untuk memanggil ayahnya. Namun, jika kita membaca buku ini, maka didapatkan ayahnya tersebut itu sedang disandra oleh seorang perampok ataupun penjahat. Ayahnya diculik untuk suatu kejahatan, yaitu untuk menggali tambang emas yang ada di gua tersebut. Ayah Harry yang bernama Palegi tersebut dipaksa untuk terus bekerja dan menggali lubang tanpa hentinya 24 jam dan tanpa istirahat. Sesekali diberi makan, namun 1 kali dalam 1 hari. Nah, dari hal tersebut, Harry terus berusaha untuk membebaskan ayahnya dari perampokan ataupun dari penjahat tersebut. Kemudian Harry berpikir, kemudian Harry tumbuhlah suatu ide untuk menjebak para komplotan tersebut. Kemudian Harry berpikir, nah, pada suatu ruang yang gelap, ketika perampok tersebut masuk ke ruang tersebut, Harry memukulnya di daerah belakang punggungnya. Oleh karena itu, perampok tersebut kemudian pingsan. Nah, dari hal tersebut, Harry terus mencoba untuk membawa kabur ayahnya. Alhasil, Harry pun selamat dengan ayahnya. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari novel ini ataupun cerita yang telah saya ceritakan, hikmahnya yaitu apabila kita terus berusaha, yakin, dan terus berusaha berdoa kepada Allah, maka semua yang kita harapkan akan terwujud. Namun, jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa kepada Allah, dan pasrah kepada Allah. Itulah review buku yang saya review pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat bersenang-senang ataupun enjoy dengan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tonton, like, dan apabila ada kritik dan komen, mohon komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.